Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama meneduhkan hati kita, membaca bersama beberapa firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang sudah tidak asing lagi buat kita. Kita baca bersama-sama karena ayatnya tidak panjang ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang kedua terambil dari Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang dengan segala kegundahan. Kami melihat banyak hal lewat drama barusan. Kami juga teringat akan banyak beban-beban hidup yang ada di sekitar kami. Beberapa di antara kami bergumul dengan sakit penyakit, dan anggota keluarga yang mungkin sedang berjauhan, atau hubungan kami satu dengan yang lain yang sangat-sangat tidak berpengharapan. Atau masih banyak lagi ya Tuhan yang membuat kami khawatir, takut, dan bahkan kami bingung. Apa kaitannya Natal ini dengan kehidupan kami? Mengapa kami harus dipaksa untuk memikirkan tentang Kristus yang lahir di palungan, yang diutus oleh Allah bagi kami? Namun ya Tuhan, kami rindu supaya misteri Natal yang ajaib, yang memang tidak diberikan kepada semua orang, Tuhan boleh berbelas kasihan menyingkapkannya kepada kami, sehingga masing-masing kami boleh datang kepadamu sekali lagi ya Tuhan, dengan ucapan syukur, memberi hidup kami diubah oleh-Mu dengan caramu yang ajaib itu. Seperti yang Tuhan telah lakukan kepada Maria, kepada Yusuf, kepada para gembala, kepada para majus, kepada Simeon dan Hana, kepada Elisabeth dan Zakaria, kepada orang-orang yang menerima Natal di sepanjang sejarah ini. Tuhan, kiranya Engkau juga mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Seorang ayah menelpon si bungsu yang sedang ada di Singapura, bekerja dan sudah dewasa. Dia berkata kepada anaknya ini, "Anakku, mungkin ini waktu yang tidak tepat, mendekati Natal, tapi Papa harus beritahukan karena Papa sudah tidak tahan lagi. Papa dan Mama akan segera bercerai, kami akan berpisah." Anaknya kaget, saudaraku, dari Singapura. "Papa, jangan macem-macem lu. Jangan lakukan apa-apa. Tunggu. Pokoknya Papa Mama gak boleh pisah. Papa Mama gak boleh cerai. Tunggu, tenangin diri dulu. Saya akan telepon Cece." Telepon ditutup, langsung dia telepon Cece-nya yang ada di Melbourne. Anak sulung ini juga sudah punya keluarga, tinggal di Melbourne, jauh, jarang sekali pulang ke Bandung. Dan kemudian kakaknya ini langsung telepon Papa. "Papa, jangan lakukan apa-apa, jangan buat keputusan apa-apa. Tunggu kami pulang besok."
Ya, jangan bikin apa-apa. Papanya berkata, iya nak. Kemudian ditutup, dan papanya menghadap ke mamanya sambil tersenyum. Berhasil ma, berhasil. Dan kali ini mereka bayar sendiri tiketnya. Saya nggak tahu apa yang saudara harapkan di Natal ini. Mungkin sebagian orang merasa kesepian, anak-anak sudah besar, berada di luar negeri. Atau sebagian orang mungkin mempunyai keinginan dan doa khusus supaya Tuhan memberikan kesembuhan untuk sakit penyakit. Atau mungkin kita berharap ada perubahan dalam ekonomi, dagangan kita, usaha bisnis kita lebih baik. Tapi apapun itu, saudaraku, mungkin kita berpikir, kalau Tuhan mengizinkan saya meminta sebuah hadiah Natal, apa ya yang kira-kira saudara dan saya minta? Tetapi jauh lebih penting daripada pertanyaan itu adalah, apa ya yang kira-kira Tuhan akan beri? Apapun yang kita minta. Apakah Tuhan akan memberi yang biasa-biasa saja untuk kita? Kalender, parcel, hari ini ada, minggu depan sudah nggak ada bekasnya mungkin. Atau saudara berharap mendapatkan pesan WA dari orang-orang khusus, dari anak Anda yang sudah lupa untuk pulang, atau apa? Apakah Tuhan itu adalah Allah yang hanya memberikan yang biasa-biasa saja, atau bahkan hanya memberikan yang ya cukup baiklah? Atau Tuhan memberikan yang terbaik? Yang terbaik itu apa? Apakah saudara dan saya, jujur nih, apakah saudara dan saya betul-betul menginginkan yang terbaik? Sekalipun yang terbaik menurut Tuhan belum tentu membuat kita itu suka. Kalau Tuhan itu mengasihi kita, sebesar apa sih kasih Tuhan kepada kita? Saya terus-menerus memikirkan hal ini, puluhan tahun menjadi Kristen. Saya bertanya, sebesar apa sih kasih Tuhan kepada kita? Ya, dia lahir di dunia, dia disalibkan, dia memberikan kita tempat di rumah Bapa di surga. Kita hafal semuanya itu, kita bisa kutip Alkitab kita. Tapi apakah saudara dan saya mengerti kasih Allah yang besar itu seperti apa sih? Bagaimana kita mengukurnya? Jikalau kasih Allah itu begitu besar, mengapa hanya sedikit orang yang mau menerimanya? Jangan-jangan banyak orang tidak bisa mengukurnya. Jika kasih Allah begitu besar, mengapa banyak orang mengaku Kristen, tetapi justru tidak menunjukkan kasih yang besar itu? Why? Kalau kasih Allah itu begitu besar, betul-betul seperti yang kita imani, mengapa kok sebagian dari kita belum merasakannya? Puluhan tahun ada di gereja. Sebesar apa sih kasih seseorang itu diukur? Ternyata kasih seseorang itu tidak diukur dari semata-mata apa yang ia katakan. Ada 3 hal yang mungkin menjadi pengukur yang lebih akurat mengenai bagaimana kasih seseorang itu bisa diketahui besarnya. Yang pertama adalah dari apa yang dilakukannya, bagaimana dia melakukan kasih itu. Dan yang kedua adalah dari nilai pemberiannya. Orang mengasihi pasti memberi, orang memberi belum tentu mengasihi. Tapi seberapa besar kasih seseorang memberi, kasih seseorang itu akan dilihat dari pemberiannya. Dan yang ketiga adalah kepada siapa kasih itu diberikan.
Bagaimana Allah mengasihi manusia, saudaraku? Yang pertama, tadi firman Tuhan dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kemudian dikatakan sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan bahwa karena kasih Allah begitu besar sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu artinya selama ini Allah itu sudah mengasihi kita. Kata sehingga di sana menunjukkan bahwa Allah itu tidak asal-asalan. Allah tidak hanya mengasihi kita pada batas-batas yang biasa, maka sehingga Dia menunjukkan kasihnya yang besar itu dengan menganugerahkan anaknya. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-2 kita membaca di sana bahwa setelah pada zaman dahulu kala dan dengan Allah dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dan berulang kali Dia menyatakannya. Tetapi pada zaman akhir Ia berbicara melalui perantaraan anaknya. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah itu mengasihi kita, mengasihi dunia ini sejak dulu, sejak dunia ini diciptakan, tetapi kasihnya begitu besar sehingga, maka ini bukan kasih biasa. Kalau kasih manusia ya kita mengasihi anak, kita pelihara dia, lahirkan dia, jaga baik-baik, kalau sakit bawa ke dokter, kasih sekolah yang terbaik ya. Kalau dia nakal, kita didik, kita disiplin. Sampai kapan? Sampai dia dewasa. Setelah dewasa, dia pilih jalannya sendiri. Kemudian suatu saat, seperti film-film drakor itu, anak ini menjadi durhaka, malin kundang dan lain-lain. Lalu orang tua ini berpikir bagaimana? Kira-kira, aku sudah mengasihi dia dan cukup. Betul? Cukup. Itulah kasih manusia. Aku percaya kepada dia selama dia bisa dipercaya. Aku akan mengasihi dia selama dia memperhatikan aku. Tidak pernah sampai kata sehingga. Kalaupun sehingga, cara kita manusia mengasihi itu terbatas. Tetapi Allah mengasihi manusia ciptaannya sejak Ia menciptakan mereka. Bahkan orang Yahudi itu mempunyai kredo, mempunyai pengakuan iman yang tertulis berulang-ulang. Ada di Mazmur, ada di Habakuk, ada di banyak kitab yang lain di Perjanjian Lama. Bunyinya seperti ini. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ini baru satu dari sekian banyak kutipan dalam Mazmur 86 ayat 15 yang ingin menyatakan betapa besarnya kasih Allah itu. Dan di dalam sebuah himne yang kuno sekali, kita tentu masih ingat lagu himne ini tentang kasih Allah yang ditulis oleh Frederick Martin Lehman tahun 1917. Di dalam bait yang ketiganya, saudaraku, ada bait yang menurut saya sangat menyentuh ya. Karena dalam bait itu dikatakan bahwa dengan dawat selaut, sekalipun dengan dawat selaut, dawat itu artinya tinta ya. Langit dijadikan kertas, tiap batang pohon dijadikan pena, dan tiap orang menjadi penulisnya tidak akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur sampai ke barat yang tidak ada batasnya itu tak akan memuatnya. Mari kita menyanyikan ini sejenak ya. Satu bait saja tanpa refren. Walau dengan dawat selaut
langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah itu udah begitu besar. Tetapi plus sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu diukur dari bagaimana seseorang melakukannya. Terus menerus, bahkan sehingga. Kasih Allah bukan hanya ditunjukkan melalui Kristus, tetapi Kristus adalah puncak penyataan kasih Allah yang total itu. Yang kedua, kasih Allah, kita ketahui kasih yang besar itu dilihat dari nilai pemberian kasih itu. Dalam Yohanes 3:16 tadi kita membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Bukan, Alkitab tidak berbicara karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan lotre kepada orang-orang yang rajin beribadah. Tidak ada. Ia mengaruniakan kesehatan kepada mereka yang betul-betul memintanya. Tidak ada. Dia memulihkan keluarga-keluarga kepada mereka yang betul-betul memberikan top 10 persembahan kepada gereja. Tidak ada juga, saudaraku. Tetapi kasih Allah itu begitu besar sehingga Ia mengaruniakan anaknya sendiri yang tunggal itu untuk mati buat kita. Saudaraku, saya pernah bertanya, apakah ada cara lain buat Allah itu menyatakan kasihnya yang besar untuk kita? Saya pikir banyak ya. Banyak. Allah punya banyak cara untuk menunjukkan bahwa Ia begitu mengasihi saudara dan saya. Cara yang ada beberapa. Salah satu yang saya bayangkan adalah Allah itu bisa enggak ya? Setiap jam 12 siang, di seluruh belahan bumi manapun, di mana ada berada, jam 12 siang, awan-awan itu akan menari dan membentuk sebuah tulisan di dalam bahasa di mana dia dilihat, jam 12 itu. Kalau di Indonesia ada tulisannya, Allah mengasihimu. Pa, lihat Pak, Allah mengasihimu. Mama, lihat Ma, Allah mengasihimu. Jangan lupa Allah mengasihimu. Tuh, Tuhan sudah kasih tahu caranya. Bisa nggak? Bisa. Di Indonesia pakai Allah mengasihimu, kalau di China atau di Taipei pakai bahasa Mandarin, Sangti Aini. Kalau di Jepang pakai bahasa Jepang, ya, kami samawa anatau aishitemas. Ya. Tunggu saya lihat contekan saya. Kalau di Belanda pakai bahasa Belanda, saudaraku, hot hout vanje. Kalau di Jerman pakai bahasa Jerman, hot liberty. Kalau di Rusia pakai bahasa Rusia. Pokoknya cari sendiri di Google ya. Pakai cara begitu. Atau cara yang lain. Allah memberitahu kita bahwa Ia mengasihi kita semua. Setiap kali kita mau makan, setiap kali kita lagi makan, kurang 2 sendok. Kalau itu nasinya yang menari membuat tulisan itu. Kita panggil orang, tunggu ya, sebentar. Ini sendok yang ketiga. Nanti waktu kurang 2 sendok, dia langsung nari. Lihat, kita makan. Oh, kan nari kan. Bukan cuma lu yang lihat.
Gua juga lihat dari kecil. Semua orang melihat di seluruh dunia dalam bahasanya. Kalau pakai mie-nya yang menari. Caranya bagaimana? Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Cara yang lain. Setiap anak sulung yang lahir, di pantat sebelah kanannya ada tato Allah mengasihimu. Jadi kalau lahir pertama, loh kok nggak ada? Berarti ada yang selingkuh. Bisa nggak? Pakai cara itu. Atau pakai cara yang kita sering minta. Yaitu Tuhan menjawab semua doa saya. Kalau Allah menjawab semua doa saya tahu Allah mengasihi saya luar biasa. Bisa nggak pakai cara itu? Bisa, tapi agak sedikit konflik. Agak sedikit konflik. Ya, kalau misalnya sedang El Clasico, itu Tuhan bingung mungkin. Yang satu bilang, Tuhan, saya berdoa supaya Barcelona menang, taruhanku banyak. Yang satunya lagi bilang, Real Madrid yang menang. Ya. Kemudian Tuhan bilang, dah seri aja. Kalau seri berarti tidak menjawab doa. Ya, akhirnya Tuhan bikin gantian. Tahun ini siapa yang menang, tahun depan siapa yang kalah gitu. Tapi saudaraku, bisa nggak Tuhan itu membuat, atau cara Tuhan adalah menghilangkan sepak bola dari seluruh dunia? Tuhan bisa nggak Tuhan punya 1001 macam cara untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Ia memilih menganugerahkan Kristus untuk kita? Dia bisa berikan 1001 macam mujizat. Tidak ada masalah buat Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan satu mujizat yang paling besar. Jawabannya adalah karena begitu besar kasih Allah. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Kristus? Karena kasihnya terlalu besar untuk ditunjukkan dengan cara-cara yang remeh. Karena kasihnya begitu besar untuk saudara dan saya, untuk dia tunjukkan dengan cara-cara yang kecil. Untuk memberikan kepada saudara dan saya harta yang hari ini ada, besok akan pergi. Harta di mana ngengat dan karat bisa merusaknya, pencuri dan perampok bisa mencurinya. Kesehatan yang hari ini kita nikmati, besok kita sakit lagi. Bagi Tuhan itu bukan cara yang besar. Hari ini diberikan, kita bersyukur, haleluya, puji Tuhan. Besok ketika semuanya hilang, kita ragu lagi. Maka Tuhan memilih cara yang terbaik. Menunjukkan dengan cara yang paling agung. Cara yang paling besar. Cara yang tidak mungkin ditiru oleh siapapun di muka bumi ini. Oleh agama-agama manapun. Yaitu Ia mengarunikan anaknya yang tunggal. Mengapa Kristus? Karena Kristuslah satu-satunya penebusan dosa kita. Dalam Roma pasal 3 ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah untuk menjadi satu-satunya jalan pendamaian. Melalui iman di dalam darahnya. Hanya dengan dia lahir di muka bumi, dia bisa menjadi manusia. Dan hanya dengan menjadi manusia, dia bisa mewakili orang-orang berdosa, mati di kayu salib. Mengampuni dosa kita, menebus kita, menanggung hukuman yang seharusnya untuk saudara dan saya. Untuk kita bisa berdamai dengan Allah, memperoleh hidup yang kekal. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Yaitu ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Mengapa Kristus? Supaya kita tidak meragukan kasih-Nya. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, kata Rasul Paulus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Peperangan, sakit penyakit, bangkrut, ditipu orang, semuanya tidak ada yang bisa memisahkan kita
dari kasih Allah. Karena kasih Allah begitu besar dan sudah ditunjukkan lewat Kristus, bukan? Mengapa Kristus? Karena Allah mengasihi kita habis-habisan. Tidak ada cara lain untuk memberitahu saudara dan saya, Allah begitu mengasihi kita. Sampai habis-habisan. Dan yang ketiga adalah kita melihat seberapa besar kasih itu, yaitu dengan mengukur kepada siapa kasih itu diberikan. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dunia seperti apa? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 5-11 dikatakan, dunia ini adalah dunia yang gelap. Dia datang sebagai terang kepada kegelapan, dan kegelapan tidak berhasil menguasainya. Dia datang kepada dunia ciptaannya, tetapi ciptaannya ini tidak mengenal dia. Saudaraku, kata bahasa aslinya lebih dalam daripada itu. Dunia itu tidak mengenalnya. Mengenal itu artinya mempunyai hubungan pribadi. Jadi dunia ini adalah dunia yang tidak ingin dekat-dekat dengan Allah. Dunia yang tidak ingin berelasi dengan Allah. Gelapnya itu sedemikian. Sebagian dari kita masih membawa kehidupan lama. Kita tidak suka tuh ngomong-ngomong tentang Allah. Kita tidak suka dekat-dekat dengan Dia. Kita berdoa hanya kalau butuh. Jangan cerita Alkitab di meja makan. Kalau tanya-tanya tentang Alkitab, tanya sama guru sekolah minggumu saja. Jangan tanya Papa. Papa taunya cuan, dan cuan. Ya. Saudaraku, berapa banyak di antara kita yang betul-betul rindu mengenal Tuhan. Karena Tuhan tuh mengasihi saya, mengasihi kita. Berapa banyak? Bahkan kami para rohaniwan, para penatua, para diaken juga mengalami masa-masa itu, bukan? Kita kadang-kadang baca Alkitab karena merasa bersalah. Masa hamba Tuhan tidak baca Alkitab? Tapi kerinduan, cinta belum tentu. Penatua, masuk. Jadi penatua itu harus kasih contoh, kasih teladan. Nanti kalau ditanyain oleh anggota home yang lain, gimana jawabnya? Kamu saat teduh nggak hari ini? Enggak, kan enggak enak ya kan? Ya sudah, saya pokoknya hari ini baca Alkitab, saat teduh, baca renungan harian, checklist. Yang penting sudah. Tapi rindu, ingin mendengar suara Tuhan, berdoa sampai berlutut, dipenuhi dengan cinta, belum tentu. Inilah dunia ini yang gelap, yang kekal gak lebih penting daripada yang sementara. Yang besar dianggap kecil, yang kecil dianggap besar. Yang sementara dianggap kekal, yang kekal dianggap sementara. Benar gak, saudara? Yang berharga dianggap tidak berharga. Yang tidak berharga dianggap sangat berharga. Apa yang kita cari di dunia ini? Inilah dunia itu. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17 Rasul Yohanes berkata, dunia ini dipenuhi dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tidak ada tempat buat Allah. Inilah dunia. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya, dunia yang gelap dan terhilang. Untuk dunia seperti inilah Kristus mengaruniakan anaknya. Saudara dan saya berbuat kasih kepada orang yang mengasihi kita, itu baik enggak? Baik, tapi itu biasa. Memberi sedekah kepada orang yang tidak bisa membalas kita, itu baik. Itu lebih baik dari yang pertama tadi. Tapi juga itu biasa. Kenapa? Kita memberikan apa yang memang secara sosial masyarakat layak untuk kita berikan,
lakukan supaya kita itu dianggap orang baik. Betul ya? Jadi melakukan kebaikan kepada orang-orang yang bisa mendatangkan keuntungan buat kita itu biasa. Tetapi seseorang dikatakan mempunyai kasih yang besar, itu adalah ketika dia tetap mengasihi sekalipun dia diciderai. Dan inilah yang Tuhan sedang tunjukkan kepada kita, saudaraku. Dia bukan mati untuk dunia yang baik, dunia yang rohani. Dia tidak mati untuk orang-orang yang tanpa Kristus pun sudah jadi orang baik. Tidak. Sebaliknya, kasih Allah diberikan kepada musuhnya. Orang yang memusuhi Allah, bukan Allah yang memusuhi mereka. Kasih Allah diberikan kepada penghina, kepada pencabul, kepada penipu, kepada orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Kepada orang yang punya masa lalu yang sangat kelam, kepada orang yang sakit jiwanya. Seperti saudara dan saya. Bahkan Allah rela mati untuk kita, mengampuni dan memberi hidup baru. Nah, ini kasih bukan biasa. Ini kasih yang luar biasa. Tulisan A.W. Tozer dalam buku And He Dwelt Among Us sangat menyentuh hati saya. Saya akan terjemahkan sedikit lebih panjang kalimat yang ada di layar, itu kalimat terakhir. Dia menulis demikian, Yesus Kristus datang bukan untuk mengutuk engkau, tetapi untuk menyelamatkanmu, mengenali namamu, mengenali semua tentangmu, mengenali berat badanmu saat ini. Mungkin muncul dalam pikiran Anda sebuah angka, saya tidak tahu. Mengenali apa yang engkau lakukan, mengenali di mana engkau tinggal, mengenali apa yang engkau makan nanti malam atau breakfast tadi pagi, mengenali engkau tidur malam ini, mengenali berapa mahal baju yang kau kenakan, mengenali siapa orang tuamu, mengenalimu secara individu, seolah-olah tidak ada lain yang lebih penting daripada engkau, yang mati untukmu. Yang mati untukmu. Seolah-olah engkau adalah satu-satunya yang ia kasihi. Dan kemudian tutup dengan kalimat ini. Ia mengenal apa yang paling buruk tentangmu. Tetapi pada saat yang sama, ia juga adalah pribadi yang paling mengasihimu. Allah paling tahu bobroknya kita. Orang lain gak tahu. Suami kita, istri kita, anak kita mungkin gak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah yang paling tahu itu juga adalah Allah yang paling mengasihi kita. Saudara, satu kali seorang anak usia 4-5 tahun nih, dia tunggu papanya pulang. Dia duduk di sofa, tapi sambil kepalanya itu ke atas sofa, dia setengah berdiri gitu. Dia lihat dari jendela, dia tunggu papanya pulang. Akhirnya betul, papanya pulang. Mobilnya kelihatan dan parkir masuk di garasi rumah. Action time, dia katakan. Maka dia buka pintu, dia lihat dulu papanya bawa apa. Oh, ternyata yang dinanti-nanti itu terjadi. Papanya buka pintu belakang dan dia mengeluarkan jasnya, ya, ditaruh di satu lengan, diambil tasnya, lalu dia merogoh lagi satu barang lagi, yaitu setoples isi permen. Wah, ini saatnya. Anak itu langsung membuka pintu, berlari, menjemput papanya. Papa, my best dad. Biasa ya,
Kalau ada maunya. Seperti kita. My best dad in the world. Tapi dia cukup elegan untuk tidak merebut toples itu. Dia merangkul papanya. Papa, aku bawain tasnya. Ini berat. Aku sudah kuat, Pak. Umurku udah 4, almost 5. Kuat, Pak. Ya sudah, hati-hati ya. Dia bawa masuk. Kemudian dia keluar lagi, Papa, aku ambilin jaketnya, jasnya. Pak masuk. Ayo, Pak. Dia gandeng tangannya. Masih elegan, elegan. Lalu sampai masuk. Papa silakan duduk ya. Papa mau makan apa? Oh, kalau makan aku belum bisa. Papa mau minum apa? Loh, kamu itu masih kecil, emang bisa bikinin Papa minum? Bisa, Pak. Air putih. Es jeruk pakai saset. Mama sudah ajarin. Bisa. Papa, gak usah repot-repot, air putih saja. Yang dingin ya. Papa, ini koran tadi pagi. Kemudian yang ditunggu-tunggu itu tiba, saudara. Kemudian papanya berkata, anakku, stoples permen ini buatmu. Wah, I love you so much, Dad. Habis papanya pokoknya ya. Ya udah usah berlebihan ya. Lalu dia ambil toples itu, masuk ke kamarnya, saudaraku. Dia happy sekali. Sementara dua kakaknya, cowok-cowok ini, lagi ada di belakang rumah, lagi main basketball, lagi syuting ke saudaraku. Keringetan gitu. Dan kemudian lihat papanya pulang dan ternyata dua ini mendengar percakapan papanya dengan adik bungsunya. Dan adik bungsunya ini setelah menikmati beberapa makan permen itu ya, dia keluar sengaja untuk godain kakak-kakaknya. Papa kasih aku permen, gak kasih kamu. Bahkan membuat lagu ya. Papa kasih aku permen, gak kasih kamu, dan seterusnya ya. Saudara bisa bikin lagu versi Anda. Ya. Wah, Dek, kasih Papa, kasih Koko, permen, 1. Yang dikasih aku, bukan kamu. Kokonya satu lagi, jangan macam-macam loh. Jangan nakal, nanti tak kasih tahu Papa. Nggak kasih ke kamu kok. Papa kasihnya untuk aku kok. Papa enggak juga bilang untuk bagi kok. Jangan macam-macam. Wah, mereka bertengkar. Papanya dari dalam mendengar dan tahu masalahnya apa. Maka papanya ikut ke belakang, ke beranda belakang itu. Dia berlutut sambil pangku anaknya itu. Anakku, boleh enggak Papa minta permenmu 1? Boleh enggak Papa minta permenmu 1? Nah, kalau saudara dan saya jadi anak yang bungsu ini, ya, saudara akan jawab apa? Nah, yang ada dalam pikiran saya adalah begini, Papa enggak ingat Bobo bilang apa? Bobo bilang, kalau sudah kasih orang jangan minta balik. Iya enggak sih? Kemudian papanya tidak meladeni. Dek, boleh enggak Papa minta 1? Papa. Kungkung pernah bilang, kalau sudah kasih ambil balik, nanti matanya bisa kedutan. Mama juga bilang yang sama loh, Pak. Papanya mengabaikan dan berkata, boleh enggak Papa minta 1? Dia tahu, dia nggak bisa pergi, saudaraku. Di pangku papanya, dipegang. Kalau saudara jadi saya, apa yang saudara lakukan? Kira-kira apa yang dicari? Kalau flavornya berbeda, permen itu rasanya berbeda, saudara ambil 1 untuk kasih papanya. Saudara pilih rasa apa? Rasa apa? Rasa apa? Yang kita paling gak suka ya. Kasih, ini di bawah ini, enggak suka rasa ini, kemanisan. Lalu dia kasih, ini apa? 1. Jangan minta lagi ya. Langsung pergi dia. Itu kalau rasanya beda.
Kalau rasanya sama, tapi ukurannya berbeda, saudara pilih yang mana? Pilih yang mana? Kecil. Oke? Sekarang kalau rasanya sama, ukurannya sama, bungkusnya sama. Nah, ini tantangan ya. Saudara pilih yang bagaimana? Saudara cari bungkusnya yang mungkin print-printan pabriknya itu agak belobor gitu ya. Saudara cari agak sobek-sobek sedikit ya. Yang permen di dalamnya itu lengket-lengket gitu ya. Setuju? Saudara diam-diam padahal berpengalaman loh sebenarnya. Saudara kita cari yang kita paling gak suka. Betul? Cari kita paling gak suka nih. Yang penting aku sudah kasih. Sebenarnya itulah gambaran saudara dan saya, bukan? Betul nggak? Tuhan sudah kasih kita habis-habisan yang besar-besaran, yang dunia tidak bisa diberikan, yang dunia tidak bisa menghancurkannya, yang waktu tidak bisa mengalahkannya. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya yang terbesar, yang terbaik. Paul Washer ketika bicara tentang Allah dibandingkan dengan yang lain, dia berkata, bayangkan ada neraca. Ya. Taruh Tuhan Yesus di sebelah satunya, dan taruh segala sesuatu yang lain di sebelah yang lain. Saudara taruh di sana mobil-mobil mewah, saudara taruh di sana liburan-liburan indah, impian Anda, your destination, wish list, whatever, taruh di sana. Taruh semua di sana, uang seberapa besar yang Anda ingin dapatkan. Taruh di sana keinginanmu, tubuh sehat, tidak pernah sakit, no cancer. Segala sesuatu taruh di sana. Mana yang lebih besar? Tuhan Yesus tetap yang paling besar. Karena dia bernilai kekal dan memberikan kepada saudara dan saya hidup yang kekal. Sukacita yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Masalahnya kita minta apa di Natal ini? Tuhan memberi Yesus Kristus. Jika kasih yang begitu besar, tidak sanggup menggerakkan hati kita untuk meninggalkan dunia yang gelap, lari mendekat kepada Dia Sang Terang. Kalau kasih yang begitu besar tidak membuat saudara seperti pemazmur berkata, selain Engkau tiada yang lain ku ini di surga, selain Engkau tidak ada yang lain ku ini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkaulah gunung batuku dan bagianku selama-lamanya. Kalau kasih yang besar seperti itu tidak sanggup membuat saudara dan saya berikrar seperti sang pemazmur, pertanyaan saya adalah, apa yang sanggup? Apa yang lebih baik? Apa yang bisa mengubah hidup Anda dan saya? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Who would send a baby? Siapa yang rela memberikan bayinya untuk orang berdosa yang kotor, penuh dosa, hidup dalam kegelapan seperti Anda dan saya? Tidak ada. Tidak ada seorang pun di dunia ini akan melakukannya kecuali Allah dalam Kristus yang kasihnya begitu besar. Hari ini sebagai hamba Tuhan, izinkan saya bertanya kepada Anda. Mungkin ini bukan Natal pertama Anda. Natal yang ke-10, 15, 30. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan akan kasih-Nya yang begitu besar.
Siapa di antara kita di tempat ini yang ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku gak melihat selama ini kasih-Mu yang begitu besar. Tetapi hari ini aku semakin mengerti lebih lagi, sedikit lebih mengerti. Dan aku mau Tuhan, aku mau menerimanya dan mengasihi-Mu lebih sungguh. Ada orang-orang sedemikian. Saya tidak minta Anda untuk angkat tangan, saya tidak minta Anda untuk maju ke depan. Saya hanya minta Anda menempatkan tangan kanan Anda di dada lalu segera turunkan. Tidak untuk dilihat orang, letakkan tangan kanan Anda di dada Anda. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengalami Engkau lebih lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, ini kami dengan segala kelemahan kami. Kami bersyukur karena kami dikenali oleh Engkau. Kehidupan kami yang gelap, dosa yang besar. Kami tidak layak dikasihi oleh siapapun. Tetapi Engkau Allah yang mengasihi kami habis-habisan. Tolong kami Tuhan untuk tidak hidup asal-asalan. Karena kasih-Mu yang besar itu telah kami terima. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk belas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Thank you.